Kita awali dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan kita di halaman 32. Pucuk alif itu rahasia. Pucuk alif rahasia. Rahasia siapa? Pucuk alif itu rahasia Muhammad. Itu lagi ya. Pucuk alif rahasia Muhammad. Berarti kita melihat pohon aras. Pohon aras kiblat rahasia. Ya. Maka hendaklah diketahui apa yang tersebut di atas supaya kita jangan salah paham dalam rahasia diri yang bernama Zatul Haq. Zatul Haq yang tiada dosa, ya, dia tak pernah berdosa, dia tak pernah binasa, ya. Lagi laisa, tiada dapat diumpamakan dengan sesuatu apapun jua, melainkan dengan rahasianya jua adanya. Mana rahasia alif pucuk Muhammad? Kita mulai dari alam lahut. Mana alam lahut itu? Alam lahut itu adalah orang-orang mata. Orang-orang mata. Kan kalau coba bunda tengok nanti kita saling menatap. Bu Aja tatap Bu Aja, pasti nampak gambar Bu Aja. Nah, yang bayang-bayang itu namanya orang-orang mata. Maka nanti cek terakhir dokter, ini ada orangnya lagi atau tidak. Pasti dicek matanya terakhir. Apabila kita melihat mata itu tidak ada lagi, nampak bayang kita di dalam, berarti sudah tidak ada lagi orangnya. Alam lahutnya telah tiada, maka disebut oh, dia sudah nilai energi. Jadi kajian ni rupanya di kajian medis nampaknya ya. Orang-orang mata. Orang-orang mata namanya. Lalu alam jabarut, berarti alam lahut. Kalau kita lihat, sudah bisa dilihat ya, kira-kira lampu di belakangnya pun dah mati belum, pudur ya. Alam jabarut. Mana alam jabarut? Itu dia. Alam jabarut adalah mata yang merah. Mata yang merah nampak kira-kira? Terbayang? Coba tatap mata kawan. Ada yang mata yang merah yang lingkaran tu? Nah, itu yang disebut dengan alam jabarut. Jadi cari alam lahut, tengok alam jabarutnya. Jabarut ya. Nak ditengok, itulah gunanya kita cermin itu. Mana yang alam lahut, mana yang alam jabarut. Jadi bukan nanti yang selama ni kan kita pikirkan alam lahut, alam jabarut di mana-mana. Rupanya tubuh kita. Itu dia. Alam malakut. Mana alam malakut? Mata yang kuning. Nampak sekeliling tu lagi keluar besar. Jadi lahut, jabarut, malakut. Malakut. Ya, yang kuning. Lalu alam nasut. Mana alam nasut? Mata yang putih. Itu yang nampakkan itu, Bu. Mata yang putih. Nanti di warna mata itu juga kita melihat nanti di kajian semiotik, tanda dan petanda. Dia mata putih itu ada yang warnanya agak kekuningan nanti. Ada yang kebiruan. Dan itu punya arti. Punya arti nanti. Kalau kebiruan dia suka pengkhianat. Kalau kekuningan berperangai jahat. Suka berperangai bebal. Nah, nanti itu dibahas di kajian tanda dan pertanda itu di Firasat Mukmin, di dalam naskah yang ditulis oleh Muhammad Soleh, Tajul Muluk ya.
Itu dia. Udah dulu ya, udah pernah dilihat itu kan? Mulai dari rambut yang kucil kan? Nah, udah dulu. Itu alam nasud. Aras. Mana aras? Otak. Otak itulah aras. Nah, dulu kan ada pernah dialog ya, yang saling dollah. Sampai guru kita dibilang juga dollah dia. Karena dia tidak. Jadi mengkaji itu tidak harus, maka di dalam kajian pengantar mengungkap rahasia-rahasia agama, wasyari'atu bil haqiqatil atilah wal haqiqatu bil syari'atul batilah. Jadi beramal ibadat bersyariat saja tidak masuk berhakikat hampa. Nah, jadi wajib bersyariat dan berhakikat saja tidak bersyariat, banyak fitnah. Maka kalau kaji solat di level ini saja, tidak lagi ambil wudhu, itu banyak fitnah. Itu dia. Dia wajib bersyariat, bertorikat, berhakikat dan bermarifat. Rasulullah itu dia lengkap, maka dia disebut model uswatun hasanah. Kursi, mana kursi? Dahi. Mana dahi itu bunda? Itu dagu ya. Dahi ini. Mana dahi? Ini dahi ya. Dahi. Jadi dahi yang wajib sujud bukan dahi, tapi kening. Jadi nanti hitam di wajah kita menentukan nih orang beramal dengan ilmu, beramal dengan seperti berilmu, berbeda. Ini ada kadang orang yang hitam tuh di sini ya. Berarti sujudnya salah. Yang wajib sujud nih anpun hidung dengan kening. Wajib menyentuh lantai. Berarti yang hitam ininya, bukan di sini. Ya, itu dia. Luh mahfuz. Ya, luh mahfuz. Mana luh mahfuz tu? Lidah. Lidah itu namanya luh mahfuz. Jadi terbayang oleh kita dulu, terbayang luh mahfuz itu di mana ya? Jauh di mana-mana. Di mana lah ya? Kursi tadi mana? Aras tadi mana? Padahal luh mahfuz itu lidah. Kalam. Mana kalam? Anak lidah yang paling dalam. Jadi itu yang berkata itu yang kalam. Makanya orang kalau tidak ada anak lidah, sautunnya hilang, suaranya tidak keluar. Adapun keluar payah membentuk huruf. Iya, anak lidah itu yang disebut kalam, yang sedikit di dalam, ya, hampir ke tenggorokan, ya. Ya. Nah, nanti di bawah anak lidah kalam barulah tiang aras. Mana tiang aras? Leher. Nah, kalau bahasa kamparnya toliu. Toliu. Sama tuh Bunda Indra. Tahu ya? Nah, toliu. Ini namanya tiang aras. Aras tadi dahi ini tiangnya. Kursi, dahi, aras, otak. Ini tiangnya, tiang aras. Ka'batullah. Mana Ka'batullah? Hidung. Makanya sunnah muakkad zahirnya di Ka'batullah itu ada yang diabadikan dari surga, disebut Hajar Aswad. Sunnat muakkad, bukti kita sampai di sana apa? Mempertemukan Ka'bah. Makanya sunnah sampai sana kita mencium Hajar Aswad. Ini Ka'bah tu ini ya. Ini yang Ka'bah tu, bertemulah dengan di batu surga itu. Nah, itu dia. Jadi kalau pergi ke Mekah, ke Ka'bah, tu tidak bertemu ini, berarti belum tuntas dia. Makanya orang berlomba-lomba ya untuk sampai di Ka'bah itu. Nah, itu yang Ka'bah, bukan bangunannya, tapi lengket. Maka dia lengket batu tuh di situ. Jadi benda-benda surga yang masih ada di dunia itu satu
Hajar Aswad. Ya. Kedua ada di Indonesia. Ketiga juga ada di Indonesia. Apa dia? Zaitun. Ya. Apa lagi pohon yang ada di Indonesia yang dari surga? Gaharu. Iya. Surga. Maka dia mahal. Iya. Tin juga. Tin. Ya. Itu yang masih langsung dari surga, ya, tumbuh di bumi, yang masih tinggal di bumi. Ya. Lalu tarju. Mana tarju? Jantung. Tarju namanya, ya. Jadi tarju itu kalau tak ada mati. Maka layang-layang itu kalau tak ada tali tarjunya tak bisa naik. Demputin tali tajuang tu bekonya. Demputin tali jantung tu bekonya. Wa ilahi turja'un. Taju, ya, kalau putus tu. Baitul Haram. Mata hagi. Apa mata hagi tu, ya? Ini bahasa Melayu sikit, ya. Hagi. Bukan hati, hagi. Baitul Haram. Kalau hati beda. Hati itu namanya Mekah. Mekah. Mekah itu hati pada tubuh kita. Hati dalam kajian kita disebut kehendak. Maka pergi ke Mekah itu kehendak Allah. Tugas kita cuma mendaftar. Kalau udah kehendak Allah pasti sampai. Kalau bukan kehendak Allah tidak akan sampai. Berapa banyak orang mendaftar, belum sempat berangkat, sakit, mati. Ya, kehendak. Madinah. Mana Madinah? Dadah. Madinah. Makanya orang kalau bahagia senang hati, ya. Senang hati. Baitul Ma'mur. Mana Baitul Ma'mur? Nyawa. Berarti Rabbil Alamin, meliputi sekalian tubuh. Nyawa, rasa. Sini terasa, sini terasa, sini terasa, dimanapun nyawa. Makam Rasul. Mana makam Rasul? Antara dua susu. Sebenarnya ada sejarahnya, ya, makam ini. Ada ingat waktu peristiwa Rasul sebelum berangkat melaksanakan tahun duka cita, tahun kesedihan. Nabi dihibur, dia pergi berjalan. Disebut dalam Al-Quran, Bani Israel, Al-Isra, perjalanan. Sebelum perjalanan disucikan dulu, dibedah. Maka disebutlah itu makam Rasul. Sehingga bagi laki-laki itu kalau dibuka baju pasti bulu romanya menghadap ke makam Rasul. Tidak. Makam Rasul, ya. Air Zam-Zam itulah air liur. Maka dia tidak akan pernah kering. Sebagaimana filosofis dunia zahir di kajian fikih, semenjak Ismail alaihissalam, berapa ratus tahun dari sekarang, ribuan, ya, sampai hari ini tidak pernah kering. Berarti air yang sangat mulia. Maka untuk di level syariat, di ujung mantra, di ujung ru'yah, berkat kalimat La ilaha illallah hu Allah, tuh sedikit, kasih sedikit air Zam-Zam, air liur, air Zam-Zam. Maka karena dia air Zam-Zam, kalau dibuang di semut, di tanah tuh kadang dimakan semut, ya. Apalagi yang jelikat yang kental, ya. Di kepenakannya selemo, ya. Baitullah, ya, kiblat pada kita.
Ini Baitullah kiblat pada kita, maksudnya Mekah sana. Kiblat pada kita ya. Itu Baitullah kiblat pada kita. Kalau di tubuhnya Ka'bah. Kalau di tubuh kiblat pada kita. Maka kiblat itu kan ada kiblat muka, ada kiblat hati. Tapi di sini dimaksud ke dalam tetap di Mekah. Mana Mekah? Hati. Nampak di situ? Tapi zahirnya ada di sana. Tapi kiblat muka, kiblat hati. Kiblat hati. Baitul Ma'mur. Tadi Baitul Ma'mur ada nyawa, ada kiblat hati. Berarti senyawa luar dan dalam itulah Baitul Ma'mur. Kiblat muka dan kiblat hati. Apa artinya? Ya. Maka kalau di dunia zahir, di bawahnya Ka'bah, setentang di atas itu Baitul Ma'mur. Jadi orang sama tawaf. Di bawah manusia yang tawaf, di atas malaikat yang tawaf. Maka energi itu pol. Maka Neil Armstrong sewaktu naik meninggalkan alam dunia ini bumi, itu pasti mendengarkan kalimat yang sama sampai di langit ke bintang. Kenapa? Dia membawa bumi itu dilingkari dengan kalimat takbir. Di sini ibarat salat subuh, orang azan subuh, zuhur. Di sini dah masuk pula setelah subuh ni zuhur, ni asar, ini maghrib, isya. Jadi di sini subuh. Di sini lah masuk pula habis subuh, sini ni lah masuk pula isya, lah masuk pula zuhur. Jadi semua lingkaran bumi itu adalah Allah Akbar. Maka nanti kapan dunia kiamat, tidak ada lagi orang bertakbir, barulah kiamat. Iza samsu kuwirat, itulah tiangnya langit dunia. Allahu Akbar. Selama masih ada orang bertakbir, maka langit tidak akan pernah runtuh. Tidak pernah runtuh. Itu air Zam-Zam ya. Air liur. Baitullah kiblat pada kita tadi sudah. Baitul Ma'mur kiblat hati. Aras yang kedua adalah kiblat ruh. Berarti kiblat ruh Rabbil Alamin. Wujud kita Rabbil Alamin. Itulah yang disebut pucuk alif rahasia Muhammad. Itu yang rahasia Muhammad. Ada yang ragu kita? Judulnya pucuk alif itu artinya rahasia Muhammad. Tubuh manusia itu Al-Quran. Tubuh manusia itu alam. Al-Quran sesungguhnya adalah tubuh manusia. Kayak itu kemarin ya. Mulai dari alif sampai ya. Lalu tertulis dia. Maka terciptalah Al-Quran labziyah, Al-Quran kauniyah, Al-Quran hakikat. Al-Quran hakikat sesungguhnya, Al-Quran labziyah sesungguhnya batang tubuh kita. Al-Fatihah sesungguhnya batang tubuh kita. Dan alam sesungguhnya batang tubuh manusia. Inilah yang disebut Malik Yaumiddin. Kan itu kemarin sebagian. Malik Yaumiddin, aku engkau ganti kerajaanku di bumi ini, di alam ini. Tentang pemahaman khalaqtuka li ajli wa khalaqal asya li ajlika. Maka pantaslah di kajian fikih disebut apa namanya dalam surah Al-Baqarah? Khalifah. Wa izqala, kan itu dia. Apa tugas khalifah? Menjaga alam. Barulah kita paham kenapa dulu ada disebut Mbah Marijan.
Ha. Gunung apa? Sleman? Hah? Gunung Merapi dijaga oleh Mbah Marijan. Itu dia, di kajian ini dia ngomong itu. Kalau tidak ada kajian ini maka dia bilang sasek itu. Jadi kajian akal, mana mau akal? Dia tidak masuk akal. Tafakkaru fi khalqillah, yang boleh dipikirkan hanya ciptaan Allah. Wala tafakkaru fi zatillah, tentang masalah zat tidak usah dipikir, cukup diyakini. Takkan mampu akal memikirnya. Mampu, tidak masuk di akal sehat. Kalau masuk di akal sehat, semua orang bisa. Perhatian. Ibu tengok perhatian di bawah tu. Jangan sekali-kali mencoba memahami jalan yang tersebut di atas, ya, dengan cara sendiri-sendiri. Tidak boleh, ya, tidak boleh. Karena bisa tersalah di dalam memahaminya. Dan itu membinasakan. Maka kalau jumpa je orang bunda, yang ditengok sekali pertama adalah alam lahutnya. Ya, alam lahut. Maka orang dulu menyebut mata adalah cerminan hati. Mata cerminan hati. Dengan mata kita bisa mengetahui. Maka orang kalau mau berkelahi itu ditengok mata kawannya, Bu. Tengoklah Ibu, tengok film, tengok mata. Jadi dari mata itu dia akan nampak kemana gerakannya. Mau ke kiri ke kanan dari mata aja. Maka kalau bersilat latihan tuh mata aja tetap. Itu mata. Jadi mata itu tahu, menunjukkan kemana gerak niatnya, kehendak bisa diketahui lewat mata. Ya, lahut, jabarut, malakut, dan nusut atau nasut.